Elshita News and Talk. Cuaca ekstrim berpotensi terjadi di kota Semarang dari bulan Oktober hingga bulan November mendatang. Hujan lebat yang mengguyur kota Semarang beberapa hari belakangan justru sudah merendam beberapa RW di beberapa kelurahan di kota Semarang. Stasiun Klimatologi BMKG Semarang pun sudah mengeluarkan himbauan bagi masyarakat yang tinggal di pinggiran wilayah sungai atau kali. Bagaimana kesiapan BPBD Kota Semarang mengantisipasi potensi bencana mendatang? Kita akan jumpai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Semarang, Abel Montero. Elshita News and Talk. Pak Abel, cuaca ekstrim seperti ini membuat kita semakin waspada ya, terutama kawasan Semarang bawah. Ini bagaimana sebenarnya kesiapan BPBD Kota Semarang mengantisipasi potensi bencana ini, Pak? Iya, terima kasih. Radio Elshita Kota Semarang. Saya Abel Montero. Kabit Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Semarang menyampaikan informasi. Yang pertama tentang kesiapan BPBD Kota Semarang, bahwa berbagai kesiapan telah kita lakukan oleh BPBD Kota Semarang, yaitu dengan merujuk kepada terus-menerus melakukan sosialisasi berkaitan dengan pencegahan kesiapsiagaan, dan sekaligus juga kita mempersiapkan juga adalah peralatan-peralatan yang mendukung kiranya pada saat kebencanaan, tangga bencana, yaitu dengan mengoptimalkan teman-teman di pusat pengendalian operasional bencana, juga sekaligus dengan menggerakkan potensi-potensi yang ada di tingkat grassroots, yaitu di kelurahan. Masing-masing adalah potensi KSB, Kelurahan Siaga Bencana, termasuk Kelurahan Tangguh Bencana, pemangku wilayah, perangkat wilayah, ya Babinsa Babinkantimas yang terlibat di dalam hal mendekatkan penanganan bencana ketika situasi belum terjadi. Demikian juga beberapa assessment yang kita lakukan di akhir penghujung daripada pasca bencana itu mengawali dengan bagaimana proses kalau terjadi bencana. Dan sesungguhnya apa yang kita lakukan pada saat tataran pemulihan hingga pasca bencana. Itulah komentar saya pertama untuk Radio Elshita. Mungkin ada pertanyaan berikutnya, silakan. Iya, kalau di Kota Semarang sendiri pemetaannya bagaimana Pak Abel? Ya, Kota Semarang kami memetakan itu bahwa dari hulu hingga hilir itu ada beberapa kelurahan yang rawan bencana. Bencana itu baik longsor, banjir bandang, ya genangan air, ya kebakaran, ya angin puting beliung. Memang semua cukup banyak mungkin di Kota Semarang cukup bersyukur karena kita tidak ada ya namanya tsunami itu ya belum ya itu. Tapi semuanya hampir. Tapi ada rob Pak. Kita juga memiliki rob. Rob artinya rob itu berkaitan dengan banjir, genangan dan rob. Ya. Itu di daerah Pantura, sepanjang Pantura itu pasti otomatis ada di situ. Dan saya ingin sampaikan bahwa mungkin sedikit terhadap kejadian yang beberapa saat lalu ya. Yang terjadi pada hari Kamis ya, dan dengan Kamis itu hari Kamis pada tanggal 13 bulan Oktober ini turun intensitas hujan cukup tinggi yang menyebabkan tanggal 14 ya, jatuh pada hari Jumat pagi itu Jumat siang ya, itu terjadinya luapan air Sungai Beringin ya, Kelurahan Wonosari dan sekitarnya menyebabkan rumah-rumah warga terdampak, endapan lumpur melekat di rumah warga baik di Wonosari tidak begitu nampak, tapi di Mangkanwetan sebagai hilir daripada air yang melintas, air beringin yang melintas ini menyebabkan 300 kakak. Kurang lebih 300 kakak di Kelurahan Mangkan, yaitu dari RT 0, RW 01 sampai RW 07. Hampir seluruhnya itu tergenang banjir, genangan, termasuk endapan lumpur yang begitu hampir rumah-rumah warga dan terdampak cukup signifikan. Dan yang mulai dari hulu itu adalah Kelurahan Wonosari. Wonosari itu ya tidak begitu ini karena airnya lewat, hanya terendam sebanyak 51 rumah. Sehingga yang paling besar adalah Kelurahan Mangkanwetan itu 403 kakak.
kurang lebih 403 kakak. Ada jumlahnya seluruhnya 403 kakak, 300 kakak di Kelurahan Mangkan Wetan, dan 51 kakak di Kelurahan paling hulu ya, adalah Wonosari. Totalnya 403 kakak, kurang lebih jiwanya 1.615 jiwa terdampak bencana banjir. Wah, lumayan banyak Pak ya. Lumayan besar. Ada sekitar 1000-an lebih warga yang kemudian terdampak banjir. Ya, masing-masing kalau kami petakan berarti kan satu kakak itu kurang lebih 4 jiwa. Kira-kira begitu. Ya, ini kalau dilihat Pak, kalau yang di Mangkang Wetan sekarang masih mengungsi atau bagaimana Pak? Atau warga di lokasi dan mendapatkan bantuan? Juga bahwa ketika kami turun pada hari Jumat hingga hari ini, bahwa yang mengungsi tidak ada, hampir tidak ada. Hanya satu kakak yang malamnya itu mengungsi, tetapi ke rumahnya Ketua RW 7, karena tidak merasa nyaman di rumahnya karena endapan lumpur yang cukup tinggi, dan dia ada di bantaran sungai persis. Ketika normalisasi sungai itu belum selesai, yang dilakukan oleh BPS Kemali Suwana. Jadi mencari tempat mengungsi dulu untuk amannya, hanya satu kakak dari jumlahnya 403 kakak tadi, khususnya untuk 300 kakak yang ada di Kelurahan Mangkan Wetan. Jadi cukup hampir tidak ada pengungsian, sedangkan korbannya nihil, 0. Kerusakan itu hampir semua rumah berada di RT 06, 07, 09, RW 07. Itu adalah yang berada persis di bantaran sungai ketika normalisasi ini dilakukan oleh BPS Kemali Suwana itu belum selesai. Sehingga luapan airnya itu air mencari jalan. Dan memang pada saat itu ya sulit diatasi ya, prediksi ya. Tapi kami mencoba dengan berbagai kekuatan penuh, yaitu dengan langkah dan upaya untuk mengeliminir kebencanaan pada hari Jumat itu hingga Sabtu, Minggu, dan hingga hari ini. Cukup mulai sedikit demi sedikit berkurang, dan ya bersyukur alhamdulillah ya semuanya terselamatkan. Begitu ya. Bantuan yang diberikan dari pemerintah, dari BPBD kepada warga apa nih Pak? Iya. Kami sampaikan juga di dalam hal ini tepat kami melaksanakan assessment dengan mendekatkan bantuan-bantuan kemanusiaan. Baik itu kebutuhan untuk warga yang terdampak ini berupa sembako, selimut, matras, dapur umum yang kita bentangkan dari malam hingga pagi, hingga siang hingga sore. Terus sekaligus kita dorong penyemprotan lumpur oleh teman-teman dari Damkar, Dinas Kebakaran, termasuk BPBD untuk memberikan bantuan air bersih. Air bersih itu setelah lumpur itu disemprot oleh Damkar, kami ikuti dengan pembersihan terakhir dan sekaligus membantu warga yang membutuhkan air bersih pada saat itu dengan bantuan air bersih dari BPBD Kota Semarang. Kebetulan leadingnya adalah kami sendiri, sehingga ini sangat membantu warga. Langkah-langkah ini perlu diketahui bahwa ketika situasi emergensi, maka langkah yang pertama kali dilakukanlah kami melakukan koordinasi lintas OPD, bergerak bersama-sama dengan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, kelurahan siaga bencana, kelurahan tangguh bencana, unsur Babinsa, Babinsa Tiban, dengan warga berpartisipasi untuk bekerja bakti. Dilanjutkan dengan kami juga tidak kalah pentingnya juga pada saat yang bersamaan itu juga menghimbau atau melakukan sosialisasi kepada warga terdampak ini agar berhati-hati, waspada. Karena cuaca ekstrim itu datang setiap saat. Seperti angin kencang, hujan lebat, berpotensi terjadinya banjir susulan dan longsor-longsor di daerah hulu. Dari hulu ini perlu diantisipasi karena memang Semarang ini cukup ada hulu, ada hilir ya. Yang hulu di mana? Yang hulu berarti Pak? Yang hulu adalah Wonosari ke atas, Wonosari, Beringin sampai ke atas ya. Daerah-daerah aksesnya Kecamatan Ngalian ke bawah. Iya. Sampai bertemu dengan Tugu ini sudah daerah hilir, dari daerah hilir. Yang Tugu yang bahaya ya, yang Tugu Mangkang gitu yang terkena yang bahaya ya Pak? Ya, kami kenal dengan istilahnya, kami memberikan istilah di sini di daerah hilir ini adalah Blok M.
Blok M. M itu ya termasuk Wonosari, Manggan Wetan, Manggan Kulon, Manggaran. Ya, Namanya unik, Pak. Berpotensi sekali. Kenapa namanya Blok M, Pak Abel? Saya memberikan istilah Blok M ini karena dari hilir ini memang cukup dikenal dengan banjir bandang, banjir lewat, ya banjir yang tidak pernah tahu. Ya, tidak pernah ada izinnya sama tuan rumah, gitu loh. Datang saya mendadak saja, gitu. Begitu ya. Baik. Saat ini kondisi warga yang ada di Wonosari berarti sudah surut airnya, Pak? Sudah surut, di Manggan Wetan juga sudah surut, tetapi bantuan-bantuan kemanusiaan tetap kita dorong. Dan kita minta kepada pemangku wilayah, perangkat kelurahan supaya selalu memberikan informasi lewat posko kita yang selalu standby 24 jam, agar kita bisa mengeliminir kalau terjadi sesuatu yang bersifat susulan dan sebagainya, supaya kita cepat bergerak dan bisa mengatasi potensi-potensi bencana yang ada saat ini. Saya melaporkan juga bahwa ketika pada saat itu Bapak Sekda Kota Semarang selaku kepala BPBD untuk Kota Semarang mengadakan rapat mendadak dari menggerakkan potensi yang ada melibatkan OPD terkait, perangkat wilayah, camat lurah, Babinsa, Kamtimas, tokoh masyarakat, tokoh agama, relawan paling kecil di bawah KSD ke sana dengan OPD terkait untuk bergerak cepat. Malam itu juga sehingga kita target bahwa 24 jam ke depan itu agak bencana itu bisa teratasi. Dan dampak itu jangan sampai bertambah tapi berkurang atau mengeliminir dampak yang terjadi. Dengan BPBD mendorong tim reaksi cepat, diperkuat dengan bantuan-bantuan dari perangkat wilayah, perangkat kelurahan, termasuk teman-teman yang ada di link paling bawah, kelurahan siaga bencana yang kita siapkan dari BPBD, termasuk yang kita besarkan menjadi kelurahan tangguh bencana atau Katana, untuk melakukan asesmen sementara, untuk bisa segera mungkin mendapatkan data real sementara. Sehingga diperoleh data real yang saya katakan tadi, kurang lebih 300 KK di Manggan Wetan, ditambah lagi dengan kurang lebih 51 KK di Wonosari, sehingga menjadi totalnya 403 KK dan kurang lebih 1.615 jiwa. Terus di samping itu kami juga tidak diam, tetapi tetap mengadakan mengoptimalkan mobil dapur umum yang kita miliki untuk membantu warga yang membutuhkan makanan siap saji dengan memasak apa adanya, membungkus nasi bungkus untuk menunjukkan kepada warga-warga yang terdampak yang ada di rumah masing-masing yang tidak mengungsi. Sehingga mereka merasa bahwa ada sesuatu yang diperhatikan oleh pemerintah Kota Semarang. Dan dibantu juga oleh teman-temannya dari PDAM, juga dari Damkar untuk menyemprot lumpur-lumpur yang ada, endapan lumpur yang ada di rumah warga. Sekaligus besoknya hari Jumat adalah kerja bakti secara serentak. Maka dapur umum yang kami optimalkan pada malamnya sampai paginya kurang lebih ada 750 nasi bungkus. Luar biasa ya. Oleh Kota Semarang, dibantu dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, untuk semuanya untuk warga terdampak bencana. Dan ini sampai sekarang masih dapur umumnya masih Pak, berarti Pak, atau bagaimana Pak? Dapur umum sudah kami tarik. Sudah tarik ya, karena sudah surut airnya ya? Ya, sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan sudah kita tarik. Tetapi tidak lepas kemungkinan tetap kita komunikasikan bila mana ada sesuatu dan sebagainya segera memberikan informasi kembali. Saya itu dapat ini ya Pak, akun Twitter El Sinta itu di-share satu video yang itu menyampaikan adanya banjir di pabrik Semarang. Ini hoax tidak ya? Apakah ini yang saat ini terjadi atau sebenarnya yang lalu-lalu Pak ini Pak? Ini yang lalu-lalu. Kalau yang saat terjadi ini hanya satu aja yang kemarin terjadi hari Jumat kemarin. Mau yang Jumat kemarin ya, yang di Jumat kemarin aja hanya satu yang meluap ke dua kelurahan yang paling parah ya. Wonosari dan Manggan Wetan itu aja. BMKG menyebutkan masih ada potensi hujan atau cuaca ekstrim selama 3 hari ke depan, bahkan meningkat di hingga bulan November kabarnya begitu. Ini bagaimana? Itu yang kami selalu saya katakan tadi, saya review kembali, kami siapkan dengan mobilitas yang ada sekarang di BPBD.
Ini yang di BPD dengan ini teman-teman di Pusalo harus ready ya 1 kali 24 jam kami mendistribusikan untuk teman-teman tidak boleh libur. Tadi terus menerus dan kita bersama-sama untuk bisa melihat potensi yang akan datang itu seperti apa. Cuaca ekstrim sampai kapan? Nah ini selalu kita siapkan dengan peralatan yang ada, dengan dukungan logistik yang ada, dengan SDM yang kita memiliki karena kami tidak bisa bergerak ke sendiri. Pusdal atau BPD Kota Semarang kita terbatas elemen. Kita terbatas. Kita nggak ada 50 orang. Yeah. Jadi kami tetap mengoptimalkan perangkat kelurahan, teman-teman unsur relawan yang telah kita bentuk, kita latih, kita didik, supaya mereka juga harus siap menghadapi atau sebagai kekuatan penuh untuk bersama-sama membantu ketika ada bencana. Baik, kalau kawasan atas bagaimana Pak potensi bencana daripada kawasan bawah? Kalau kawasan bawah jelas banjir, atas bagaimana? Ya. Kawasan atas ini sementara ini masih seperti kemarin-kemarin. Jadi yang longsor ini ya kalau dibandingkan dengan yang kemarin yang banjir kemarin di dua kelurahan memang dia tidak begitu menonjol. Tidak begitu menonjol. Tetapi kita juga mengantisipasinya lewat bagaimana bentuk sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, sekaligus kita atau mengatakan pada masyarakat semuanya jangan tergantung kepada BPD, tapi bagaimana kita bisa menjadikan diri kita itu mandiri menghadapi potensi bencana. Tetapi kalau toh bencana itu terjadi, pasti garda terdepan dalam BPD untuk bisa membantu warga yang kena bencana. Sehingga pada hilir itu kan misalnya seperti Banyumanek, Tembalang, Candisari, sekitar dia kelurahan-kelurahan yang di pesisir atau di tengah ya, di tengah seperti Gajah Mungkur, termasuk yang ada di Gunung Pati, ya, Sukorejo, itu adalah potensi-potensi bencana yang menyebabkan longsor. Dan ada beberapa garis patahan ya yang kita bentangkan di daerah-daerah seperti Sukorejo sampai hingga ke kelurahan di Gunung Pati itu memang perlu diantisipasi. Dan sementara ini terus-menerus kita bergerak bersama dengan OPD lain, OPD teknis lain seperti PU, Perki, agar ada apa-apa terhadap talut yang roboh, terus rumah yang roboh dan bagaimana mengantisipasi itu kita juga bergerak bersama dengan teman-teman OPD teknis. Sedangkan untuk asesmen yang percepatan penanganan ya, asesmen terhadap kejadian itu biasanya kita punya tim. Ya, tim nanti sampai tim reaksi cepat, kita juga memiliki tim Situpasna, tim pengkajian kebutuhan pasca bencana. Jadi ini bergerak bersama-sama untuk bisa melakukan asesmen awal, asesmen tengah dan asesmen akhir. Bagaimana kita melakukan hal itu dengan merujuk kepada beberapa perwali yang ada. Kita sampai kepada beberapa perwali yang ada. Seperti misalnya saja kalau masyarakat itu rumahnya roboh. Setelah asesmen, kita juga harus secepatnya melakukan langkah untuk mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial yang tidak direncanakan kalau ini peruntukan kepada masyarakat. Ini langkah-langkah real yang kita lakukan. Sehingga ini terus-menerus kita tunggu kembangkan semangat yang ada dengan melakukan koordinasi, komunikasi yang intens dengan OPD-OPD teknis lainnya, termasuk pemangku wilayah, pemangku kepentingan, agar hal-hal yang kita jalankan ini betul-betul bisa membuai atau menuai hasil yang maksimal. Mungkin itu dari saya. Iya, kalau tadi kawasan atas ya memang kebanyakan memang longsor ya. Tapi kalau kita lihat awal-awal kemarin ketika awal musim hujan itu Pak, cuaca ekstrim, banyak pohon yang tumbang loh Pak. Beberapa bahkan ada yang menimpa rumah, ada yang menimpa warga juga. Ini bagaimana Pak? Ya, ini langkah kita begini. Langkah kita adalah kita mengharapkan warga segera menginformasi kepada pemangku kelurahan. Dalam hal ini lurah. Lurah segera mengambil langkah karena berdasarkan peraturan wali kota
nomor 75 tahun 74 tahun 2021, yaitu tentang pengelolaan bansos dan hibah, maka sisi kedekatannya lah tergantung lurah mengambil langkah percepatan membuat surat laporan kepada wali kota, kepada BPBD. Kita siasati dengan hari itu juga kita turun melakukan asesmen sementara untuk menghitung kerusakan dan kerugian yang terdampak pada warga, sekaligus kita follow up berupa memo kepada kepala daerah sehingga bisa didorong dana bantuan sosial itu pada masyarakat sesuai dengan hitungan kerusakan kerugian yang terdampak di tingkat bawah ya, sehingga masyarakat tahu bahwa apapun yang diminta mereka tentu ada bantuan dari pemerintah kota yang bisa mendorong, meringankan beban mereka hingga terbantukan dan mereka bisa merasakan hidupnya lebih nyaman lagi gitu. Kalau yang bertanggung jawab untuk kegiatan rabas-rabas lah bahasanya begitu ya, atau kemudian merapikan pohon-pohon itu siapa Pak? Karena saya dapat informasi dari warga juga nih di kawasan Gombel Pak, ini pohon-pohonnya juga bahaya Pak. Ya, informasi dari warga kepada BPBD dan BPBD berkoordinasikan dengan Dinas Pertamanan. Dalam hal ini sekarang ini Badan Lingkungan Hidup. Jadi bergerak bersama langsung. Hari itu juga jam itu juga sudah merapat ke lokasi untuk memangkas pohon-pohon yang tumbang, bersihkan semuanya. Ini merasa nyaman. Selanjutnya, kalau ada dampak bencana yang menyebabkan ada korban, entah itu ringan, sedang maupun berat, maka pemangku wilayah mengusulkan kepada wali kota, membuat surat tertulis laporan kepada wali kota dan tembuskan kepada BPBD untuk mengambil langkah membantu warga itu dengan memberikan tali asi setelah hasil olahan asesmen di lapangan. Begitu Bapak. Baik, ini artinya sudah ada upaya-upaya yang dilakukan sebenarnya Pak ya. Ini karena ada masuk pesan singkat kami dari Bapak pendengar kami Pak Toto yang menyampaikan di kawasan Tanjakan Gombel yang sebelah kanan banyak pohon-pohon yang tinggi dan mengkhawatirkan warga ini Pak. Ini tanggapannya silakan Pak. Iya, Halo? Iya. Masih ada acara berarti Pak Abel ya? Mungkin terakhir barangkali Pak ada himbauan Pak Abel buat masyarakat Pak Abel. Ya. Himbauan dari kesimpulan, saya simpulkan bahwa dari hasil dampak bencana itu kelurahan itu yang mengakibatkan warga mengalami psiko terganggu, kerugian materi ringan, kondisi ringan yang ada yang dialami oleh masyarakat atas genangan rumah, atas endapan lumpur, termasuk hujan itu tidak pernah dianggap tidak pernah terhenti, barangkali kita pantau seperti itu. Maka saya meminta kepada kita seluruhnya sebagai aparatur pemerintah termasuk masyarakat yang paling kecil untuk kita selalu waspada saling menjaga dan memberikan informasi-informasi yang akurat kepada BPBD, kepada OPD terkait untuk kita bersama-sama melakukan langkah-langkah antisipasi dan penanganan terhadap kejadian-kejadian yang akan terjadi kemudian. Dan BPBD sebagai leading kebencanaan siap memfasilitasi, membantu warga masyarakat, dan kita bersama-sama untuk mengeliminir kebencanaan ini agar di tahun ini hingga penghujung akhir tahun kita semua merasa aman, nyaman, dan selalu direstui oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Dan akhir kata, saya selalu mengatakan bahwa menjauhkan diri dari bencana, mendekatkan diri ke bencana, dan kita juga harus bisa mengeliminir kebencanaan itu manakala kita semua ingin dan mau dengan sikap yang sportif, dengan sikap yang tangguh, sehingga ke depan kita harapkan semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih dari saya. Baik, terima kasih Pak Abel. Sehat-sehat selalu ya Pak Abel, karena tadi Pak Abel menyampaikan kerjanya 24 jam dan tidak ada libur ini Pak Abel ya. Sehat selalu Pak Abel beserta tim. Terima kasih Elsinta. Selamat siang. Yang sudah kami, terima kasih. Kami kembalikan
Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abel. Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Semarang, Abel Monteiro. El Sinta Semarang News and Talk.